Ketahuilah bahwa ketika kita mengikuti sebuah majelis ilmu, itu sesungguhnya Allah sedang memberikan kepada kita sekian banyak fadilah dan keutamaannya. Karena sungguh sangat mulia orang-orang yang berada di majelis ilmu. Orang-orang yang berada di majelis ilmu adalah orang-orang yang akan dimudahkan baginya jalan menuju surga Allah. Dalam hadis dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan di mana tujuannya adalah untuk mendapatkan ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Surga itu perlu iman, dan mendapatkan surga itu perlu ilmu. Maka di majelis ilmulah kita bisa menumbuhkan iman kita, dan di majelis ilmulah kita bisa mendapatkan ilmu pengetahuan. Maka sering-seringlah menghadiri majelis yang bisa menambah iman kita dan juga bisa menambah ilmu, agar surga Allah itu benar-benar semakin dekat dengan kita bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'du. 91,1 FM Radio Robani, Merajuk Ilmu dan Peradaban, generasi Robani dimanapun antum berada, dan juga pemirsa KMTV dimanapun antum bisa menyimak siaran kita ini. Alhamdulillah kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk segala limpahan rahmat dan karunia kepada kita bersama di kesempatan hari ini. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku suri tauladan kita dalam kehidupan. Kita mohonkan salawat ini tersampaikan selalu kepada seluruh keluarga, kepada para sahabat, juga tentunya kepada orang-orang yang senantiasa istiqamah menjaga dan menjalankan ajaran serta sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Taib generasi Robani dimanapun antum berada dan pemirsa KMTV, kita kembali di program Diktat, Dialog Keilmuan Islam bersama Ustadz. Dan alhamdulillah untuk kesempatan pagi hari ini kita sudah kedatangan ketiga narasumber kita yang sangat luar biasa, dan insya Allah nanti akan dilanjutkan mengenai tema untuk hari ini adalah menjadi pembuka pintu kebaikan. Ini merupakan part ketiga atau bagian ketiga, dan Diktat untuk hari ini adalah episode Diktat ke-18. Taib generasi Robani, seperti biasa di sesi pertama nanti masing-masing narasumber akan memaparkan beberapa materi terkait pembahasan kita, dan di sesi kedua seperti biasa juga antum bisa bersoal jawab di 081273335531 terkait bahasan yang disampaikan nanti. Kemudian antum bisa menyimak siaran kita live di laman Facebook dan juga di berbagai channel dakwah yang insya Allah bekerja sama di kita untuk kesempatan hari ini untuk menyebarluaskan dakwah, seperti di KMTV, kemudian di Radio Robani sendiri di 91,1 FM, dan antum bisa mendownload juga aplikasi kita di Play Store dengan mengetik Radio Robani 91,1 FM di kolom pencarian. Sebelum kita mulai untuk kesempatan hari ini, kita mengucapkan jazakumullah khairan untuk para muslimin ataupun antum semua yang sudah ikut berdonasi atau berinfak membantu operasional dakwah Radio Robani 91,1 FM di nomor rekening Bank Syariah Indonesia di 12391191111, dan masih terbuka untuk antum yang ingin berinfak atau berdonasi. Silahkan di nomor rekening BSI 12391191111. Taib generasi Robani dan pemirsa KMTV juga ikhwah yang sudah berkesempatan hadir di studio. Sebelum kita mulai, kita sapa dulu para narasumber kita. Ustadz Dr. Dasman Yahya Mali LCMA Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah. Taib, Masya Allah. Khair insyaAllah Ustadz. Kemudian Ustadz Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Kemudian Ustadz Dr. Hidayatullah Ismail LCMA Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Taib generasi Robani dan pemirsa KMTV juga ikhwah yang berkesempatan hadir di studio. Kita langsung saja kepada pembahasan untuk kesempatan hari ini. Kepada guru kita, untuk yang pertama kita minta kesediaan waktunya dan materinya kepada guru kita Ustadz Dr. Hidayatullah Ismail LCMA Hafizahullah Ta'ala. Falyatafadhal masykur Ustadz.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Para masyayikh yang saya muliakan, kaum muslimin, kaum muslimat, hadirin hadirat, al-musyahidin wal musyahidat dimanapun berada yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah, puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Kalaulah bukan karena Allah tabaraka wa taala, maka kita tidak mendapatkan hidayah dan petunjuk di atas Islam ini. Dan kalau bukan karena Allah tabaraka wa taala, kita tidak bisa duduk dan bisa berbagi, saling memberikan nasihat di pagi yang penuh berkah ini. Maka nikmat sehat adalah nikmat yang patut kita syukuri, karena dia adalah nikmat yang sangat mahal. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Was-sihhatu liman ittaqa khairun minal ghina." Hadis riwayat Imam Ibnu Majah, bahwa kesehatan itu bagi orang bertakwa lebih baik daripada harta dan kekayaan. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan, mengingatkan kita akan dua hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Di antaranya adalah as-sihhatu wal faragh, yang senantiasa manusia lalai, tidak menggunakan kedua nikmat tersebut dengan ketaatan dan kebaikan. As-sihhah yaitu kesehatan yang Allah karuniakan, al-faragh waktu yang luang yang bisa kita gunakan untuk kebaikan. Orang-orang yang tidak cerdas memandang dua nikmat ini, maka dia akan jual dengan harga yang murah. Begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam juga memberikan sebuah nasihat pengingat bagi kita bersama, agar menggunakan 5 hal sebelum datang yang 5. Di antaranya adalah nikmat sehat sebelum datang sakit, sebelum datang sesuatu yang membuat kita tidak bisa berbuat apa-apa. Makanya kita sadar bahwa nikmat sehat itu berguna tatkala sakit sudah tiba. Maka itu di saat kita sehat, mari kita bersungguh-sungguh menyadari dengan sepenuh hati bahwa ini nikmat harus kita gunakan untuk ketaatan dan diisi dengan kebaikan-kebaikan. Di antara kebaikan yang baik yang paling mulia yang Allah anjurkan dan Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan adalah belajar ilmu agama. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Allah jika menginginkan kebaikan bagi seorang hamba, Allah faqihkan dalam agamanya. Allah berikan bimbingan, Allah berikan ilmu, dan itu adalah sebaik-baik cita-cita yang harus kita wujudkan dan sebaik-baik usaha yang harus kita kerjakan. Karena ilmu akan senantiasa menjaga kita dan ilmu akan senantiasa membimbing kita. Dia adalah suluh dalam kegelapan dan memberikan cahaya di saat kita tidak memiliki sedikit pun jalan terang untuk menuju jalan yang ingin kita capai. Maka ilmu adalah sebaik-baik yang kita usahakan untuk kita tuntut dan kita pelajari. Alhamdulillah, di pagi ini kita kembali bertemu dalam kegiatan diktat kita yang mudah-mudahan Allah berkahi dan Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, yang berbuah amal dalam kehidupan kita. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, para masyayikh yang saya muliakan, masih melanjutkan pembahasan tentang bagaimana menjadi kunci kebaikan. Maka
Ini adalah bagian yang ketiga ya. Bagian yang ketiga, dan kita lanjutkan bahwa siapapun di antara kita menyadari bahwa tidak ada orang yang ingin keburukan dan tidak ada orang yang jatuh kepada keburukan. Semua kita menginginkan kebaikan. Semua kita menginginkan ya, sesuatu yang dicintai Allah Tabaraka wa Ta'ala. Namun kemudian tidak semua orang menyadari kunci-kunci kebaikan itu, dan tidak semua orang mau dan bersungguh-sungguh untuk melakukannya. Padahal Allah Tabaraka wa Ta'ala telah menyebutkan kunci-kunci kebaikan itu, dan Nabi kita alaihi salatu wassalam juga telah menjelaskan kunci-kunci kebaikan tersebut. Nah, jikalau kita ingin menjadi kunci-kunci kebaikan, maka mari kita lihat, kita lanjutkan pembahasan dari kitab ya yang dikarang yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak Al-Badar, Kaifa takunu miftah lil khair, bagaimana kamu menjadi kunci kebaikan. Sebagaimana hadis-hadis yang sudah dibahas oleh para masyayikh, teringat di hadis awal-awal yang kita baca bahwa ya sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ya membagi manusia kepada dua bagian. Inna minan nasi nasan mafatihah lil khair, bahwa manusia itu ada yang menjadi kunci-kunci kebaikan, dan bagian yang kedua, manusia itu ada pula yang menjadi maghaliqa lisyarr, ya dia menjadi kunci keburukan, ya, dan dia menjadi orang-orang yang Allah titipkan padanya ya pembuka terhadap keburukan dan pengunci terhadap kebaikan. Maka Nabi SAW katakan fatuba, maka beruntunglah siapa yang Allah titipkan pada tangannya kunci-kunci kebaikan. Wawailun, dan celakalah bagi siapa? Ya, bagi orang yang Allah berikan padanya kunci keburukan. Maka di antara kunci ya kunci kebaikan, kalau kita ingin menjadi orang-orang yang Allah titipkan pada kita kunci-kunci kebaikan, kita harus berusaha menjauhkan diri kita dari segala bentuk maksiat, dari segala bentuk kemungkaran, dan dari segala bentuk dosa. Kita berusaha berjuang untuk melawan, kita berusaha berjuang untuk menghindari maksiat-maksiat yang telah Allah sebutkan di dalam Al-Quran, yang telah dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan ini ya ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam kitab Musnadnya. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat Nabi yang mulia, yaitu Nawas ibn Sam'an radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ya bahwa Allah tabaraka wa taala membuat sebuah perumpamaan dengan sebuah jalan yang lurus ya. Membuat sebuah perumpamaan dengan jalan yang lurus, dan pada sisi jalan tersebut ya, pada kedua sisi jalan tersebut ada pintu-pintu, dan masing-masing pintu tersebut ada tirai yang menutupinya. Nah, pada pangkal jalan ada suara yang menyeru ya, ada suara yang menyeru, wahai hamba Allah, lewatilah jalan ini, jangan keluar darinya. Lewatilah jalan ini, jangan pernah keluar darinya. Di dalam riwayat yang lain ya, dalam lafaz yang lain, di atas jalan tersebut juga ada penyeru lain yang berkata, wahai hamba Allah, jangan kalian buka pintu-pintu tersebut, karena kalau kalian buka pasti kalian akan masuk ke dalamnya. Ikhwani kaum muslimin rahimakumullah. Lalu yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jalan yang lurus itu adalah Islam ya, dan yang dimaksud dengan batasan-batasan, yang dimaksud dengan pagar-pagar itu adalah batasan-batasan Allah tabaraka wa taala,
dan pintu yang bertirai itu adalah maharimallah, yaitu hal-hal yang diharamkan Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, penyeru-penyeru yang dipangkal itu adalah Al-Quranul Karim, dan penyeru yang berada di atas jalan itu adalah nasihat Allah yang ada dalam diri seseorang. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, kalau kita ingin menjadi kunci kebaikan, maka kita mesti faham dengan hadis yang mulia ini, bahwa ketika kita ingin menjadi orang-orang yang senantiasa mengajak kepada kebaikan, atau menginginkan kebaikan untuk diri kita, atau menginginkan kebaikan untuk orang lain, maka kita harus faham jalan-jalan tersebut, yaitu jalan yang lurus itu jalan Islam yang akan menjadikan kita berada di atas kebaikan. Maka ketika kita berada di atas Islam, kita harus merujuk kepada kitab suci kita. Kita harus berpandu kepada Al-Quranul Karim, dan kita harus ikut dengan aturan-aturan Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, ada hal yang menarik dari hadis yang mulia ini. Nabi SAW sebutkan ada pintu yang hanya ditutup dengan tirai. Ini artinya apa? Bahwa pintu tersebut tidak digembok, pintu tersebut tidak diberikan kunci yang kuat, tapi hanya ditutup dengan tirai. Ini sangat mudah untuk bisa seseorang masuk ke dalamnya. Coba lihat, kaum muslimin rahimakumullah, Nabi menyebutkan dengan bahasa hanya ditutup dengan tirai. Nah, kalau kita tidak berhati-hati dengan pintu tersebut, kita akan dengan mudah membuka dan akan terjerumus kepada maksiat Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, bagaimana cara agar kita selamat dari maksiat, dari kemungkaran dan dosa? Yang pertama, selalulah berdoa kepada Allah tabaraka wa ta'ala, minta kepada Allah perlindungan. Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i, wa min syarri basari, wa min syarri lisani, wa min syarri qalbi. Minta kepada Allah perlindungan dari jeleknya pendengaran kita, dari jeleknya penglihatan kita, dari jeleknya lisan kita, dan dari jeleknya hati kita. Minta perlindungan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Hal inilah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat ada salah seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah agar dia terjaga dari segala keburukan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa ini. Kaum muslimin rahimakumullah. Yang kedua yang harus kita fahami agar kita terhindar daripada maksiat kepada Allah tabaraka wa taala, kita harus berusaha untuk takut kepada Allah tabaraka wa ta'ala dalam setiap kondisi dan keadaan, terlebih dalam kondisi kita sendirian. Orang kalau berjamaah, bersahabat atau berteman, berada di tengah-tengah orang ramai, mungkin bisa jaga dari maksiat dikarenakan rasa malu yang ada pada dirinya. Tapi kemudian tidak jarang orang terjerumus kepada kemaksiatan ketika dia berada dalam kesendirian. Maka di antara ciri orang-orang yang bertakwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala adalah mereka takut kepada Allah di saat sendirian. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Bagaimana Allah berikan pahala yang sangat besar. Lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Ingat ayat yang mulia ini. Di saat kita berada dalam kesendirian kita, apalagi diuji di zaman yang sangat majunya teknologi hari ini, dengan mudahnya seseorang untuk melihat apa saja. Kalau tidak ada filter, tidak ada kontrol iman, kalau tidak ada rasa takut kita kepada Allah, muraqabatullah, maka dengan mudah dia akan melanggar dan melakukan dosa. Maka ingatlah, ini ibadah yang sangat besar. Ketika dalam kesendirian kita takut kepada Allah tabaraka wa ta'ala, maka Allah berikan kepadanya ampunan yang besar kepadanya, dan Allah berikan pula pahala yang besar kepadanya. Allah sediakan ampunan bagi dia yang takut kepada Allah tabaraka wa ta'ala, dan Allah berikan kepadanya pahala yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, adapun cara yang ketiga agar kita terhindar daripada maksiat kepada Allah tabaraka wa ta'ala,
kita harus sadar bahwa maksiat itu punya candu. Kita harus paham bahwa kemungkaran, dosa yang dilakukan itu memiliki candu. Sebagaimana seseorang memahami bahwa dalam hal-hal yang mubah, dalam makanan yang enak itu ada rasa candu. Begitupun dengan dosa dan maksiat, dia akan memiliki rasa candu. Keinginan untuk kembali itu akan terus menggerogotinya, akan terus terbayang dan teringat olehnya. Namun harus diingat ya, sekali lagi bahwa kenikmatan di dalam bermaksiat itu hanya sesaat, tapi kemudian akibatnya akan sangat lama, bahkan mungkin sampai kepada akhirat. Ikhwani kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Ya, yang berikutnya di antara cara agar kita terhindar dari maksiat Allah tabaraka wa taala, ya kita berusaha untuk mencari ya lingkungan orang-orang yang saleh dan orang-orang yang baik yang senantiasa mengingatkan kita dari Allah tabaraka wa taala dan senantiasa menjaga kita dari kemungkaran dan kemaksiatan. Makanya di antara kesan para sahabat ketika bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya mereka mengatakan di saat bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam hati mereka lunak, mereka ingat akan kematian, ingat akan akhirat. Tapi kemudian di saat-saat ya mereka tidak bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kembali mereka lalai dan kemudian terasa ada kekhawatiran kalau tidak ingat kepada Allah tabaraka wa taala. Maka inilah kesan yang ada pada para sahabat, yang mudah-mudahan kesan itu juga ada pada diri kita walaupun kita tidak ya bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau kita jarang mengkaji agama ini, membahas ayat-ayat Allah tabaraka wa taala dan membahas hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, dikhawatirkan diri kita semakin lalai dan jauh dan sibuk dengan kehidupan dunia, tidak ingat akan kematian dan akan kesudahan kita di dunia ini. Ya mudah-mudahan ya kalimat pembuka ini yang menjadi bekal bagi kami dan kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala ya berikan kepada kita penjagaan dari segala bentuk kemaksiatan dan keburukan, dan semoga Allah jaga kita dan keluarga kita, anak dan generasi kita. Semoga Allah jaga negeri kita ini. Kaum muslimin rahimakumullah, semoga Allah tabaraka wa taala ya berikan kepada kita kebaikan dalam segala urusan kita. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, generasi Urbani dan pemirsa KMTV, jazakumullah khairan Ustaz. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan apa yang dibuka oleh Ustaz Hidayatullah Ismail LCM Hafizahullah Ta'ala ini bisa menambah khasanah ilmu kita, dan juga mudah-mudahan ini bisa juga menjadi pemberat timbangan amal kita untuk akhirat nanti. Kita lanjutkan pembahasan kepada guru kita Ustaz Dr. Helmi Basri LCM Hafizahullah Ta'ala. Falyatafadhal mashkur Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para masyayikh yang dimuliakan Allah, Saudara Rai sebagai host kita pada hari ini, ikhwah yang hadir di studio, dan seluruh pendengar dan yang menyaksikan acara kita pada pagi hari ini, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan inayah dan maunahnya dalam kehidupan kita bersama. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari yang penuh berkah ini. Alhamdulillah kita kembali diberikannya nikmat yang luar biasa. Nikmat yang luar biasa itu diantaranya adalah ketika kita memiliki semangat untuk belajar, semangat untuk menuntut ilmu, semangat untuk mendalami agama. Karena semangat itu adalah semangat mendalami agama, itulah yang mudah-mudahan membuat kita semakin teguh dan istiqamah di dalam menjalankan agama Allah sampai akhir hayat nanti. Dan mudah-mudahan waktu yang kita gunakan untuk belajar pada pagi hari ini dicatat oleh malaikat Allah sebagai amal saleh,
dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kebaikan yang bisa memperberat timbangan amalan kebaikan kita di yaumul mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita juga harus berselawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya senantiasa berupaya untuk menjadikan sosok figur itu sebagai tauladan. Tauladan dalam segala hal. Tauladan dalam mengejar surga Allah, dan juga tauladan dalam mengisi hari-hari kita di dunia ini. Karena hanya dialah yang pantas untuk ditauladani pada semua hal. Ketika dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh dalam pribadi Nabi itu bagi kalian ada uswah hasanah, ada tauladan yang baik, ada contoh yang baik. Allah mengatakan itu karena memang dalam pribadi Nabi itu ada contoh dalam semua hal yang bisa kita ambil. Siapapun kita, apapun profesi kita, dan dimanapun kita berada, memang Nabi lah yang paling pantas untuk menjadi contoh. Kalau seandainya ada seorang bisnismen umpamanya, seorang pedagang, seorang pengusaha, Rasul juga yang paling pantas untuk dicontoh. Kalau seandainya ada seorang pemimpin yang sedang berkuasa, Rasul juga lah yang paling pantas untuk dicontoh. Karena Rasul itu sesungguhnya adalah pemimpin. Kalau ada seorang ayah dalam mendidik anaknya, maka Rasul juga lah sebenarnya yang paling pantas untuk dia contoh. Karena Rasul itu adalah seorang ayah. Maka siapapun kita, pada pribadi Nabi itu ada contoh. Mudah-mudahan kita semua bisa mentauladani itu, dan kita berharap mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan syafaatnya di yaumul mahsyar. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik para pendengar dan yang menyaksikan acara diktar kita pada pagi hari ini yang dimuliakan Allah, kembali kita membahas tema yang dua pertemuan sebelumnya dengan judul yang sama. Ini menggambarkan bahwa judul ini sangatlah luas. Bagaimana kita bisa menjadi kunci pembuka pintu kebaikan, baik bagi diri kita sendiri maupun bagi orang lain. Maka dalam kesempatan ini saya mengajak pertama diri saya sendiri, kedua semua yang mendengar, mari kita punya niat untuk menjadikan diri kita sebagai kunci kebaikan itu. Karena harus diawali segala-galanya oleh niat. Kalau seandainya niat saja sudah tidak ada, akan sulit untuk melakukan apa saja. Atau kalaupun melakukan sesuatu hanya akan asal-asalan. Maka awalilah dengan niat yang baik. Dan niat itu haruslah diikutkan oleh usaha, oleh upaya. Bagaimana kita selalu berupaya untuk menjadi kunci kebaikan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, seandainya di hadapan kita ada sebuah kebaikan yang diberikan oleh Allah, maka ambil cepat kebaikan itu. Laksanakan kebaikan itu sesegera mungkin. Karena ketahuilah bahwa di saat di hadapan kita ada sebuah kebaikan, peluang kebaikan yang diberikan oleh Allah, itu sesungguhnya Allah sedang menginginkan dia melihat kita dalam berbuat baik. Maka jangan pernah mengabaikannya. Seandainya kita dalam keadaan ekonomi yang berkelebihan, lalu tiba-tiba dapat informasi ada sesuatu yang bisa kita bantu, itu sesungguhnya adalah pintu kebaikan yang diberikan oleh Allah, dan Allah ingin melihat kita itu sedang berbuat baik. Seandainya tiba-tiba kita terbangun di sepertiga malam, mungkin ada sesuatu yang mengejutkan kita. Entah atap yang ditimpa sesuatu lalu kita terbangun, entah suara kendaraan yang begitu keras sehingga kita bangun. Kita tengok jam, rupanya jam 4. Pada saat itu ketahuilah
Allah sedang memberikan peluang kebaikan. Allah sedang menginginkan dia melihat kita dalam berbuat baik. Maka bangunlah dan laksanakan kebaikan di waktu itu. Dan yang paling tepat kebaikan di waktu itu adalah sholat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu, apabila ada di hadapan kita satu kebaikan yang memang rasanya kita bisa melakukannya, ketahuilah itu Allah yang memberikan peluang itu, karena Allah sedang menginginkan dia untuk melihat kita agar kita berbuat baik. Jangan abaikan. Dan kalau seandainya satu kebaikan yang ada itu kita ambil, maka yakinlah bahwa kebaikan itu akan melahirkan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Abwabul khair tunadi ukhtaha. Pintu-pintu kebaikan itu selalu memanggil-manggil saudaranya yang lain. Maka ada satu kebaikan yang sudah dilaksanakan, akan terbuka pula kebaikan-kebaikan yang berikutnya. Ketika ada pintu silaturahim yang dibukakan oleh Allah, lalu kita ambil kebaikan itu, kita pegang dan kita laksanakan kebaikan itu dengan bersilaturahim, siapa tahu ada lagi setelah itu kebaikan-kebaikan yang ditimbulkan. Nah, maka ketahuilah baik-baik bahwa satu kebaikan yang dilakukan insya Allah akan melahirkan kebaikan-kebaikan yang berikutnya. Kebalikannya itu akan berlaku. Seandainya ada satu peluang keburukan yang kita lakukan, maka satu keburukan yang dilakukan itu akan melahirkan keburukan-keburukan yang berikutnya. Maka hindarilah sebisa mungkin, semaksimal mungkin, apapun pintu keburukan yang ada di hadapan kita, hindarilah semaksimal mungkin agar kita tidak terjebak masuk ke dalam pintu itu, agar kita tidak melaksanakan keburukan itu. Karena seperti tadi, seandainya sudah terlaksana, dia akan melahirkan keburukan-keburukan yang berikutnya. Seandainya ada orang yang berbohong, setelah berbohong itu akan melahirkan kebohongan-kebohongan baru, kebohongan-kebohongan yang berikutnya. Nah, jadi para pendengar dan yang menyaksikan acara kita pada pagi hari ini, mari sama-sama kita niatkan dalam diri kita agar kita bersama bisa menjadi kunci kebaikan, dan berupayalah untuk melakukan langkah-langkah menuju kebaikan itu. Setiap kali kita mendapatkan satu peluang kebaikan, ambil sesegera mungkin, karena kebaikan itu akan melahirkan kebaikan yang berikutnya. Baik, ikhwati fillah, salah satu dari yang akan membuat kita berada pada kebaikan, yang akan membuat kita menjadi pintu kebaikan itu adalah al-inaya bi faraidillah wa wajibatid din. Bagaimana kita senantiasa memperhatikan, punya perhatian yang tinggi pada faraidillah, pada sesuatu yang memang diwajibkan oleh Allah, difardukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa wajibatid din, dan hal-hal yang menjadi tuntutan agama. Memperhatikan hal-hal itu adalah semua menjadi pintu kebaikan. Yang pertama tentu saja diawali dengan hal-hal yang fardu, itu Ustaz ya. Sebelum diikutkan dengan yang sunnah. Jangan sampai kita disibukkan oleh hal-hal yang sifatnya tidak prinsip, tapi yang prinsip malah diabaikan. Tapi diawali dulu dengan faraidillah wa wajibatid din. Maka dalam sebuah hadis dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini hadis qudsi, qala Allah Subhanahu wa ta'ala, ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in afdalu mimma aftaratuhu alaih, gitu Ustaz ya. Ahabba ilai mimma aftaratuhu alaih, wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba, fa iza ahbabtuhu, maka ada banyak yang akan dia dapatkan itu. Tidaklah seorang hambaku itu mendekatkan diri kepada saya, kata Allah, dengan sesuatu yang lebih saya cintai selain daripada melakukan apa yang telah aku wajibkan, apa yang telah saya fardukan.
Berarti tuntutan pertama dari Allah dalam kehidupan kita ini ada melaksanakan hal-hal yang wajib. Baru setelah itu wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Dan senantiasa atau selagi hamba-hambaku itu mendekatkan diri kepada saya bin nawafil, nawafil tentu di bawah faraid, dengan sesuatu yang disunnahkan hatta uhibba, sampai pada akhirnya saya mencintai dia. Dan apabila saya sudah mencintainya, maka dia akan senantiasa menjaga tangannya. Tangannya itu adalah saya, kata Allah. Itu bahasa kiasan kan, artinya tangannya tidak pernah digunakan untuk melakukan sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah. Kakinya itu ada saya, katanya. Matanya itu adalah saya, kata Allah. Matanya itu tidak pernah digunakan untuk sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari hadis ini dapat dipahami bahwa ketika kita punya perhatian dan teguh melaksanakan sesuatu yang difardukan oleh Allah, baru kemudian nanti ditambah dengan hal-hal yang disunnahkan oleh Allah, maka yang akan kita dapatkan adalah cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Allah hatta uhibbah, sampai pada akhirnya saya mencintainya. Kalau Allah sudah mencintai kita, maka apapun yang kita inginkan Allah akan memberikan. Bahkan kalau Allah sudah mencintai kita, belum kita minta Allah sudah beri. Karena Allah tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Lebih tahu Allah itu terhadap diri kita daripada diri kita sendiri. Maka kalau seandainya kita berdoa kepada Allah, mungkin belum dikabulkan oleh Allah, Allah tahu berarti kita belum membutuhkannya. Tapi kalau Dia sudah mencintai kita, semuanya akan diberikannya bahkan sebelum kita minta. Baik, ikhwati fillah, saya ingin ambil satu atau dua contoh dalam persoalan ini. Bagaimana menjaga hal-hal yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala itu akan menjadi kunci kebaikan bagi kehidupan kita, baik bagi diri kita maupun bagi diri orang lain. Dalam sebuah hadis dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini juga hadis qudsi. Ya bna Adam, qala Allah ya bna Adam, irka'liya arba'an fi awalin nahar, akfika akhirahu. Jadi Allah bilang begini, wahai anak Adam, irka'li, ruku'lah, solatlah untukku, arba'an fi awalin nahar, solatlah 4 rakaat di awal hari kamu. Akfika akhirahu, saya akan cukupkan semua keperluan kamu sampai akhir hari itu, sampai di hari itu berakhir. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, dia memandang bahwa yang dimaksud dengan arba'an di sini adalah 2 rakaat sunat fajar dengan 2 rakaat salat fajar. Jadi kita 4 rakaat kan. Jadi awalilah hari kamu dengan 4 rakaat. Semua kebutuhan kamu akan saya penuhi sampai akhir hari itu. Apalagi yang mau kita cari di dunia ini sebenarnya. Bukankah kita sibuk untuk mencari sesuatu yang mencukupkan kita? Bahkan sudah cukup pun belum merasa cukup. Sudah berlebih pun masih terasa kurang. Sekarang Allah yang berjanji seperti itu. Kalau itu kamu lakukan, akfika akhirahu, saya cukupkan semua keperluan kamu di hari itu sampai akhirnya. Dengan modal 4 rakaat. 2 rakaat sunat fajar dan 2 rakaat sholat fajar itu sendiri. Dan ini menggambarkan bahwa ditemukan dalam hadis ini 2 yang fardu dan 2 yang sunnah. Jadi ada kewajiban-kewajiban agama, ada tuntutan agama yang tidak sampai ke tingkat wajib. Ternyata itu semua kalau seandainya kita lakukan, itu akan menjadi pintu kebaikan yang luar biasa bagi kita. Maka akan sangat salah kalau seandainya orang mencari rezeki lalu meninggalkan sholat. Sangat keliru, sangat tidak tepat. Dia mengejar dunianya, tapi ternyata meninggalkan sholat. Padahal Allah berjanji, kalau kamu mulai hari kamu dengan 4 rakaat dunia saya berikan.
Bahkan dalam hadis lain kan rak'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat di sunat fajar itu aslinya ya. 2 rakaat sunat fajar itu lebih baik dari dunia dan segala isinya. Maka kalau seandainya kita ingin menjadi orang terkaya di dunia sebenarnya itu dengan mengerjakan yang tadi itu. Karena dengan mengerjakan itu kita mendapatkan dunia dan segala isinya. Kebaikan-kebaikan yang ada akan kita dapatkan melalui kegiatan fajar ketika kita mengawali hari kita dengan sholat sunat fajar dan sholat fajar itu sendiri. Saking pentingnya sunat fajar itu bahkan boleh dikerjakan seandainya kita tidak terlaksanakan 2 rakaat itu sebelumnya karena alasan tertentu, boleh dikerjakan setelah sholat subuh itu sendiri. Tapi bukan untuk dibiasakan seperti itu. Ini nanti menjadi kebiasaan pula, itu bukan lagi qabliyah namanya, menjadi ba'diyah dia kan. Ini kan 2 rakaat, ini kan qabliyah. Maka hukum asalnya adalah sebelum 2 rakaat fajar. Tapi ternyata kalau tertidur, mungkin karena capek, orang sudah qamat di masjid, tidak mungkin kita sholat lagi kan. Sholatlah dulu subuh itu. Nanti kerjakan 2 setelah, itu boleh. Setelah subuhnya, itu dibolehkan. Tapi kalau menjadikan sebagai kebiasaan itu tentu saja tidak dibolehkan. Nah ini satu contoh. Jadi sholat itu sendiri sebagai satu kewajiban agama ternyata adalah pintu kebaikan bagi kehidupan kita. Dalam sebuah riwayat juga dikatakan man shallal fajra atau man shallas subha gitu saja ya, fahuwa fi zimmatillah. Barang siapa yang mengerjakan salat subuh itu maka dia akan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang akan melindungi dia, memberikan perlindungan. Ini bukan pula berarti dia tidak akan mendapatkan hal-hal yang sulit atau tidak akan ditipu di hari itu, bukan itu pula maksudnya. Maka dipahami juga baik-baik. Cuma seandainya ada orang yang mengerjakan sholat subuh lalu pergi dia ke pasar, ditipu dia oleh pedagang mungkin di pasar, pedagang yang menipu dia itu akan berurusan sama Allah, karena yang ditipunya adalah orang yang mengerjakan sholat subuh. Jadi bukan berarti tidak akan mendapatkan musibah, karena berapa banyak orang mengerjakan sholat fajar tapi ternyata dia mendapatkan musibah. Seandainya itu dia alami, berarti Allah yang akan menanganinya, mengurusnya, memberikan solusi dalam kesulitan-kesulitan yang dia hadapi. Kalau kita ambil umpamanya, contoh yang kedua umpamanya zakat. Zakat itu kan persoalan harta. Harta dalam Islam ini memang sangat detail aturannya oleh agama. Pertanggungjawabannya juga lebih detail. Karena untuk harta ini kan ditanya nanti dari mana dapat dan kemana diarahkan. 2 pertanyaan untuk harta. Maka harta itu persoalan yang diatur oleh agama, dan karena memang masalah harta itu bagian yang cukup penting bagi kehidupan. Semua orang mencintai harta. Tidak ada orang yang tidak mencintai harta. Karena itulah agama mengatur. Maka salah satu dari kewajiban dalam persoalan harta itu ada pada zakat. Dan zakat itu sendiri menjadi kunci kebaikan. Bahkan arti dari zakat itu sendiri, di antara makna zakat adalah al-barakah. Al-barakah itu kan artinya ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Mana qasamalun min sadaqah, tidak akan berkurang harta itu dikarenakan oleh sedekah atau zakat yang dibayarkan. Maka perintah-perintah Allah yang dalam bentuk kewajiban-kewajiban seperti itu, termasuk diantaranya harta, itu sesungguhnya adalah karena Allah ingin memberikan kunci kebaikan itu bagi kehidupan hambanya. Dan untuk diketahui ya, persoalan harta bukan hanya yang wajib saja. Ada yang wajibnya, ada yang sunnahnya, bahkan ada yang sukarela. Ya kan? Maka ada istilah nanti ada zakat, itu yang wajib. Ada infak, ada sedekah, ada wakaf, itu yang sunnahnya. Bahkan ada yang sukarela, ada hadiah,
ada hibah, boleh kita melakukan hibah atau memberikan hadiah. Intinya adalah dalam persoalan harta, kebaikan itu berbentuk kita melepaskan kepemilikan kita untuk dimanfaatkan oleh orang lain. Apa saja namanya nanti. Nah, jadi ketika itu dilaksanakan, itu sesungguhnya adalah pintu kebaikan bagi kehidupan kita, bagi dirinya dan bagi orang lain. Bagi orang lain ini jelas karena dia yang merasakan manfaat harta yang dia punya. Dia yang punya mobil itu sekarang diwakafkannya atau diinfakkannya. Dia yang punya barang itu tapi dia berikan untuk orang lain. Berarti orang itu merasakan kunci kebaikan bagi dia. Dia bertambah keberkahan hidupnya, hartanya semakin bertambah, Allah semakin memberikan kebahagiaan-kebahagiaan bagi jiwa, hidup dirinya dan juga bagi keluarga. Nah, oleh karena itu, ikhwati fillah, yakinlah bahwa yang fardu-fardu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala sungguh di dalamnya adalah kunci kebaikan bagi kehidupan kita. Kalau itu yang sudah kita jaga, yakinlah kehidupan kita akan senantiasa baik karena baik untuknya dan bisa memberikan kebaikan bagi orang lain. Dan tuntutan agama itu seperti yang dikatakan tadi, ada yang tidak semuanya wajib, tapi ada yang sunnah. Itu sesungguhnya adalah agar semua punya peluang untuk mendapatkan pahala yang sama. Umpama haji, apakah semua orang bisa haji? Tentu tidak. Umroh, apakah semua orang punya kesempatan umroh? Tentu tidak. Tapi apakah semua orang bisa mendapatkan fadilah umrah? Bisa. Bagaimana caranya? Diaturlah oleh Allah dan Rasulnya amalan-amalan yang disunnahkannya, yang fadilahnya sama dengan, itu dia. Sama dengan itu. Seperti menunggu sholat isyraq itu saja, menunggu sholat itu kan. Siapa yang sholat subuh lalu ia berzikir di tempat sholatnya, nanti sampai waktu terbit matahari. Lalu sholat dia 2 rakaat. Maka seolah-olah dia mendapatkan sama dengan haji tamatan. Gitu. Zakat, apa semua orang bisa berzakat? Tidak, karena tidak semua orang punya harta yang cukup nisabnya. Ada yang sunnahnya. Apa itu? Sedekah. Apa semua orang juga bisa bersedekah dalam bentuk harta? Mungkin ada yang tidak. Ketika ada orang yang tidak bisa untuk memberikan hartanya karena memang tidak punya, diberikan oleh Allah peluang-peluang lain agar dia bisa mendapatkan pahala sedekah. Apa contohnya? Tabassumuka liwajhi akhika sedekah. Senyum kamu kepada saudara kamu itu sudah sedekah. Wa imatatul adza anit tariqi sedekah. Kamu buang duri di jalan, kamu sudah bersedekah. Dia tidak memberikan apa-apa sebenarnya. Sebenarnya juga kalau dipahami baik-baik, kalau mau kita mentadaburinya secara baik, membuang duri di jalan itu sebenarnya sama dengan memberikan uang. Tapi tidak dalam bentuk memberi, dalam menghindarkan saudara kita mengeluarkan uang. Jadi ada kawan kita lewat pakai motor, kita buang duri itu, tidak keinjak sama dia, selamat dia. Tapi kalau tidak kita buang, keinjak, bocor ban motornya. Dibawa ke bengkel mungkin kena 50.000. Sekarang kita buang duri itu, kita hindarkan dia untuk mengeluarkan uang 50.000 tadi. Kita tidak memberinya 50.000, tapi menghindarkan dia mengeluarkan uang dari, sama tidak dengan memberi itu? Sama. Maka bahasa Nabi itu luar biasa. Kalau dipahami baik-baik, ketika dikatakan imatatul adza anit tariqi sadaqah. Membuang duri di jalan itu sedekah. Maka semua fadilah amalan tadi itu bisa didapat oleh semua orang ketika diatur ibadah itu dalam berbagai bentuk. Yang wajibnya, yang sunnahnya, bahkan ada yang sukarela. Ikhwati fillah, ini sekedar memberikan contoh dalam bagaimana kita bisa menjadi kunci kebaikan melalui penuh perhatian terhadap apa yang
yang dianjurkan oleh Allah dan apa yang diwajibkannya, laksanakanlah semua yang telah difardukan dan diwajibkan oleh Allah, dan berupayalah untuk melaksanakan hal-hal yang disunnahkan, yang dianjurkan agama. Yakinlah hidup kita akan penuh dengan kebaikan dan kita akan bisa memberikan kebaikan dalam kehidupan orang lain. Ini yang mungkin sebagai pembuka yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan dapat dipahami dan menjadi ilmu bagi kita bersama. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, jazakallah khairan Ustaz untuk lanjutan materinya. Mudah-mudahan ini juga bisa mengingatkan antum kembali terkait dari kita singgung sedikit pembahasan Ustaz mengenai kebaikan tadi, salah satunya adalah berinfak dan sedekah. Dan nanti bisa menyalurkan ke operasional dakwah Radio Rabbani 91,1 FM di nomor rekening BSI 12391191111. Baik, kita lanjutkan pembahasan. Barangkali untuk terakhir ini Ustaz agak singkat bagiannya Ustaz waktunya. Apa Ustaz? Kita persilahkan kepada guru kita Ustaz Dr. Dasman Yahya Mali LCMA hafizahullah taala. Fadhal Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah jalla fi ulah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habihu mustafa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi nubala wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil iqabi wal jazaa. Amma ba'du, fa'usi nafsi wa iyyakum bittaqwa fa innahu qad faza man ittaqa. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Masya Allah, tabarakallah, di pagi yang cerah ini dan terasa sejuk, cerah tapi sejuk, karena Masya Allah kita bersama para masyayikh al-ustadzani al-jalilan Fadilatul Dr. Hidayatullah Ismail wa Fadilatul Syekh al-Ustadz Dr. Ilmi Basri ma'a kafatiz zumala di studio. Kita pagi ini bisa bersama, mudah-mudahan menambah ilmu dan iman dan semakin mendekatkan kita kepada Al-Karim Ar-Rahman. Saya bersyukur sebab sudah dibahas panjang lebar oleh kedua syekh. Masya Allah, tabarakallah. Tinggal saya berdoa lagi. Ya, semoga apa yang disampaikan Dr. Hidayatullah menjauhkan diri dan menghindari segala pintu-pintu maksiat dan dosa. Kemudian setelah pintu itu ditutup, dihidupkan dengan membuka pintu-pintu ketaatan dengan melaksanakan segala kewajiban, bahkan anjuran-anjuran Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh itu mari kita doakan bersama, semoga kita terhindar daripada dosa dan diberikan taufik untuk mentaati segala perintah. Karena saya sifatnya menyempurnakan, apalagi sudah diwanti-wanti oleh saudara Ray, waktu yang tersedia sangat singkat. Oleh sebab itu saya harus siap-siap dikat. Oleh itu pada kesempatan ini saya coba insyaAllah dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Ma'asyiral mustami'ina wal mustami'at, para pendengar di Radio Rabbani 101,1 FM, wa ma'asyiral musyahidina wal musyahidat, para pemirsa melalui media dimanapun berada, KMTV, Saudi TV, dan media-media lain yang bekerja sama dalam dakwah ini, dengan mengharap taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kegiatan ini benar-benar menjadi kunci pembuka kebaikan dan penutup segala pintu keburukan.
Di antara pintu kebaikan yang besar yang masuk dalam semua lini dan aspek kehidupan kita sebagai anak manusia, khususnya kaum muslimin dan muslimat, adalah doa. Berkata Mutarrif ibn Abdullah ibn Syakhir, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Az-Zuhud, nomor hadis atau nomor riwayat 1330, beliau mengatakan, tazakkartu majma'ul khairi, saya mencoba mengingat-ingat apa itu simpul-simpul kebaikan. Lalu beliau mengatakan, faiza al-khairu katsir, oh ternyata kebaikan-kebaikan itu sangat banyak. As-sawmu was-salah, ada puasa, ada salat. Faiza zalika faiza huwa fi yadillah, dan kita amati pula ternyata kebaikan-kebaikan itu semuanya ada di tangan Allah. Semuanya ada di tangan Allah Azza wa Jalla. Wa idza anta la taqdiru illa an tas'alahu, kalau seandainya kamu tidak sanggup mendapatkan apa yang di tangan Allah Azza wa Jal, illa an tas'alahu, kecuali dengan meminta kepadanya, fayu'tik, lalu dia berikan, fa'idha jima'ul khairi ad-du'a. Dengan demikian ternyata simpul-simpul kebaikan itu ada pada doa. Imam Ibnul Qayyim dalam kitab Al-Fawaid 127 sampai 128 mengatakan sesuatu yang maknanya bahwasanya asasu kulli khairin, asas segala sesuatu, an ta'lam, engkau ketahui, anna ma sya'allahu kan, bahwa apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Wa ma lam yasha' lam yakun, dan apa yang dia tidak kehendaki maka itu tidak akan terjadi. Oleh sebab itu, ma'asyiral muslimin ma'asyiral muslimat dirahmati Allah, maka engkau mendapatkan nikmat, kata beliau, yang merupakan kebaikan, maka engkau syukur kepadanya dan bertadarruk kepadanya untuk diberikan selalu kebaikan. Dan bila engkau dijauhkan dari keburukan, itu juga sesuatu yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala, maka memintalah kepadanya selalu dijauhkan dari keburukan. Oleh itu, ikhwani wa akhwati billah, ma'asyal mustami'in wal mustami'at wal musyahidin wal musyahidat wal hadirin, baik yang mendengar maupun yang menyaksikan, bahkan saudaraku yang hadir di studio, Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Nabi alaihi salatu wassalam menyampaikan pesan-pesannya kepada kita, baik pesan langsung berupa perintah atau pesan secara tidak langsung dengan menyebutkan kisah-kisah orang-orang saleh dari kalangan para nabi dan rasul, di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan makhraj, menjadikan solusi bagi segala kesempitan yang mereka hadapi, bahkan menjadi kunci-kunci pembuka kebaikan yang mereka ingini dan ingin dicapai di kemudian hari adalah melalui doa, dan tadarruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah tabaraka wa taala melalui Nabi alaihi salatu wasallam menyampaikan bahwasanya di saat paling dekat kita kepadanya, maka sesuatu yang paling diinginkannya dari seorang hamba itu adalah doa. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid fajtahidu fihi bid-du'a faqaminun ayustajaba lakum. Sedekat-dekat hamba kepada Rabbnya di saat dia sedang sujud.
rukun yang paling dahsyat di dalam salat adalah sujud. Karena tidak bisa diberikan kecuali kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan sedekat-dekat hamba kepada Allah adalah saat dia sedang sujud. Sujud dalam satu amalan yang paling dicintai Allah. Yang pertama dihisab hari kiamat. Yang bila baik, segala amal yang lain jadi baik. Bila buruk, jadi buruk. Bila diterima yang lain. Bila ditolak yang lain adalah salat. Berarti ini akan ditanya Allah SWT dan dihisab pertama. Nah, di rukunnya yang paling dekat kita, mendekatkan kita kepadanya, maka yang diperintahkan adalah berdoa kepadanya. Karena apa kaum muslimin dan muslimat sedang jemaah yang dirahmati Allah, bahwasanya segala kebaikan yang kita dirikan tadi tidak berlaku kecuali karena kehendak Allah. Sekarang kita diberikan nikmat salat. Nah, nikmat salat ini kalau bukan dijaga oleh Allah, bisa saja akan lepas dari kita. Maka kita meminta kepadanya supaya kita ditetapkan untuk beristiqamah di agamanya. Di antara doa yang diajarkan Nabi dalam sujud adalah, di antara doa yang diajarkan oleh Nabi SAW dalam sujud adalah, Ya muqallibal qulub, Ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati manusia, tetapkan hatiku di atas agamamu. Ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah atau arahkanlah hatiku kepada ketaatan kepadamu. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Apapun yang kita inginkan, kebaikan yang ingin kita raih, atau keburukan yang hendak kita jauhi, semua itu bermuara pada doa. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, dalam banyak ayat Al-Quranul Karim dan dalam banyak hadis-hadis Nabi SAW diajarkan kita untuk banyak berdoa, karena dia adalah kunci-kunci kebaikan. Dan siapa yang paling banyak berdoa untuk kebaikan dunia dan akhirat, maka dia adalah sebanyak-banyak orang yang membuka kunci kebaikan. Mari kita lihat Nabi kita Ibrahim alaihissalam. Beliau merupakan Abul Anbiya, maka doa beliau paling banyak pula diabadikan Allah dalam Al-Quranul Karim. Dalam surat Ibrahim, berbagai doa yang dibacakan atau dibacakan oleh Ibrahim alaihissalam, dan imbasnya sampai kepada anak cucunya, sampai kepada kita. Rabbi inni askantu min zurriyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram rabbana liyuqimus salah. Ya Allah, aku setelah meninggalkan dari keturunanku di suatu lembah yang tidak ada berpenghuni, di samping Baitukal Muharram, di samping rumahmu yang dihormati. Ma'asyalaka Rabbana liyuqimus salah. Ibrahim berdoa supaya mereka mendirikan salat. Kalau hendak mendirikan salat, dia berdoa diletakkan anaknya di tempat yang mengingatkan kepada salat. Ini adalah pintu kebaikan kaum muslimin dan muslimat. Dia letakkan anaknya inda Baitillahil Haram, dekat Ka'bah Al-Musharrafah. Maka ini salah satu usaha yang dilakukan Ibrahim dengan doa yang tak pernah henti untuk supaya anaknya dan keturunannya menjadi orang-orang yang senantiasa mendirikan salat. Bahkan beliau berdoa, Rabbi ja'alni muqimis salah wa Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Rabbi, jadikan aku sebagai orang yang mendirikan salat, demikian pula keluargaku. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Kita ingat bagaimana Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam doa terlihat cinta, dalam doa tersimpan harapan, dalam doa nampak ketakwaan, dalam doa nampak kebutuhan dan kerendahan, dalam doa kasih sayang. Makanya ketika Nabi alaihi salatu wassalam di saat sedang puncak-puncaknya tekanan orang-orang Quraisy, di saat mereka melihat tidak ada lagi pelindung Nabi alaihi salatu wassalam, Khadijah yang tempat segan mereka karena
martabat dan kekayaannya, jasa yang pernah ditanamnya di masa jahiliyah dulu, yang merupakan istri Nabi alaihi salatu wassalam, mereka masih segan-segan kepada Khadijah. Beliau sudah dipanggil Allah Subhanahu wa taala radhiyallahu anha. Abu Talib, paman Nabi alaihi salatu wassalam, yang dulu senantiasa berdiri bersamanya, tapi sayang tak beruntung mendapatkan cahaya dakwahnya. Luar biasa sedihnya Nabi alaihi salatu wassalam. Dan di saat itulah orang Quraisy semakin menjadi-jadi. Kalau bahasa kita semakin masuk ayam. Ya, semakin masuk ayam. Habis diacak-acaknya dakwah Nabi alaihi salatu wassalam. Akhirnya Nabi alaihi salatu wassalam sudah merasa tidak ada peluang sama sekali untuk meneruskan dakwah di Makkah. Beliau berpikir mudah-mudahan saudara sepersusuan yang ada di Hawazin di Taif. Beliau pernah disusukan oleh Ibunda Halimatus Sa'diyah radhiyallahu taala anha. Mudah-mudahan saudara sepersusuan, datuk sepersusuan, mama sepersusuan dan sebagainya, mudah-mudahan Allah berikan kepada mereka hati yang tunduk. Maka Nabi menuju ke Taif dalam perjalanan yang susah karena kawasan yang memang terjal, jarak tidak kurang, kalau dengan jalan tol sekarang lebih kurang 72 km lebih kurang. Nabi datang ke sana menemui para pemuka. Apa yang terjadi? Yang terjadi justru penolakan yang lebih menghinakan. Subhanallah, Nabi dilempari dengan batu, dicaci maki dan dihinakan. Yang lebih hina lagi, yang disuruh adalah orang-orang yang kurang akal dan anak-anak. Subhanallah. Bahkan petinggi mereka mengatakan, kalau kau benar Nabi, saya tidak butuh mendengarkanmu. Andai kau bukan Nabi, kau bukan level untuk berbicara kepada kami. Subhanallah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan level untuk berbicara dengan mereka. Padahal mereka adalah akhbathu khalqillah, seburuk-buruk hamba Allah, cuman karena kesombongan bahwasanya mereka sedang berkuasa. Nabi yang merupakan akramul khalq ajma'in, mereka Nabi dianggap tidak level berbicara dengannya. La haula wala quwata illa billah. Ini juga pelajaran berharga bagi siapapun dai. Bila dianggap tidak level, bila dianggap tidak berharga, bila dianggap tidak pandai berpikir sebagainya, ingat baginda Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah dikatakan kepadanya dulu, beliau bukan level untuk berbicara dengan para pemuka Quraisy, para pemuka Taif, Bani Thaqif yang menentang agama Allah tabaraka wa taala. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berdarah tumitnya, berjalan dengan kesedihan, sampai-sampai beliau berjalan tanpa terasa sampai pada suatu tempat, bertemu dengan malaikat Jibril. Allah turunkan malaikat Jibril alaihissalam, bersamanya malakul jibal, malaikat gunung yang siap menawarkan jasa untuk membalas dendam yang sudah tidak ada asa. Ya, dendam yang tidak terbatas lagi menurut kita. Ya, untuk membalas kezaliman orang-orang Quraisy dan orang Bani Thaqif. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Sebelumnya saya ingatkan dalam sirah disebutkan Nabi alaihissalam ketika orang-orang Bani Thaqif dan Hawazin menolak dakwanya, Nabi bilang, kalau kalian tak terima dakwah saya, tidak bebas saya menyampaikan perkataan Rabb saya, tolong jangan bocorkan berita ini kepada orang Quraisy. Coba permintaannya, jangan sampai penolakan penolakan Thaqif sampai ke orang Quraisy, karena pasti akan lebih dahsyat lagi di saat mereka tahu bahwa tidak ada lagi saudara persusuannya, ya, paman persusuan dan seterusnya tidak membelanya lagi. Kemana dia nak pergi? Tetapi mereka justru mengancam Nabi alaihissalatu wassalam dan menghinakan Nabi alaihissalatu wassalam. Di saat itulah datanglah malaikat Jibril, karena mereka katakan ke Nabi SAW, Inna Allah qad nazara aw ra'a ma fa'ala qaumuka bik wa ma fa'ala banu Thaqif bik wa qad sami'a qawlak. Dalam sirah disebutkan Nabi alaihissalatu wassalam mengadu, Allahumma innama ashku ilaika dha'fa quwwati
wa qillati hilati wa hawani 'ala nas. Ya Rabbi, laula bika alayya ghadabun fala ubali. Ya Allah, hanya kepadamu aku adukan kelemahanku. Kepadamu aku adukan sedikitnya jalan yang bisa aku tempuh dalam dakwah ini, dan bagaimana aku dihinakan oleh manusia. Tetapi kalau engkau tidak murka kepadaku, aku tidak peduli. Subhanallah, asal engkau tidak marah ya Allah, aku tidak peduli apapun yang terjadi. Itulah cinta kaum muslimin. Sedang jemaah yang dirahmati Allah, para pendengar, para pemirsa, cinta, doa itu adalah cinta. Maka datanglah malaikat Jibril menawarkan, ya Muhammad, hadza malakul jibal. Ini adalah malaikat gunung yang siap untuk diperintah melakukan hukuman apapun yang akan diberikan atau diinginkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ada beberapa tawaran, di antaranya adalah law syi'ta ya Muhammad utbiqa alaihimul akhshabain. Al-akhshabain, dua gunung besar di Makkah. Kalau kau mau hai Muhammad, aku tautkan dua gunung ini ke atas mereka. Kalau sudah bertaut dua gunung itu, maka Quraisy tinggal sejarah, tinggal catatan sejarah. Tapi lihat kaum muslimin, lihat para hadirin, lihat para mustami'in wal mustami'at wal musyahidin wal musyahidat. Nabi kita alaihi salatu wassalam sekali lagi melihatkan cintanya, melihatkan pintu kebaikan yang ingin dia buka. Walaupun orang-orang Quraisy, orang-orang Taif dan seluruh musuh dakwah ingin menutup pintu kebaikan itu, Nabi tidak. Nabi membuka dengan doa. Apa kata beliau? Allahumma la inni la arju ay yukhrijallah, inni la arju ay yukhrijallah min aslabihim man ya'budullaha wahdah. Allah, saya ingin dan berharap Allah keluarkan dari tulang-tulang sulbi mereka hamba-hamba yang hanya berdoa kepada Allah, hamba-hamba yang hanya beribadah kepada Allah. Inilah kaum muslimin, dan doa inilah yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam waktu yang singkat, Nabi pun harus berangkat menuju Madinah, karena tempat inilah yang Allah sudah siapkan untuk membangun sebuah negara terbaik yang pernah ada dalam permukaan bumi, yaitu dibangun oleh Nabi dalam waktu yang super singkat. Ahli sejarah manapun pasti harus mengakui negara yang hebat hanya dalam hitungan 10 tahun dibangun oleh Nabi alaihi salatu wassalam dalam penuh tekanan, bukan tanpa gangguan, tekanan eksternal dan internal. Eksternal kaum musyrikin dan internal kaum munafikin. Dan di situ juga ada orang Yahudi yang memang terkenal mengadu domba. Sampai hari ini antara kita pun diadu domba oleh orang-orang Yahudi. Cuman kasihan banyak di antara kita yang tidak menyadari. Apalagi dengan isu-isu hari ini, semoga Allah SWT dengan doa yang senantiasa kita lambungkan tinggi-tinggi, mengetuk pintu langit, semoga sampai ke arsy ar-Rahman. Mudah-mudahan kita dijauhkan dengan doa dan menjadi pintu yang membuka kebaikan. Wallahul musta'an wa alaihi tuklan. Akhirnya Nabi SAW mengembalikan mereka ke dalam pangkuan Islam dalam waktu yang sangat singkat. Nabi kembali ke Makkah membawa kemenangan, tetapi bukan dengan kepongahan dan keangkuhan. Nabi SAW masuk ke Makkah yauma fathi Makkah dengan penuh ketundukan, tadarruk dan rendah hati, sampai kepala beliau karena tunduk kepada Allah hampir menyentuh leher ontanya. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaih bi abi wa ummi salawatuhu wa salamuhu alaih. Kaum muslimin, para pendengar, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan di saat itu terlihat lagi bagaimana orang yang senantiasa dekat dengan Allah, berharap kepada Allah. Beliau tidak pernah menyimpan dendam. Beliau tidak pernah menjadi pintu pembuka keburukan. Semuanya adalah kebaikan. Di saat orang-orang Quraisy sudah tidak punya kekuatan, sebenarnya Nabi kalau mau bisa membuat mereka dilumatkan. Tetapi Nabi SAW ketika mereka sudah berkumpul, Nabi memuji Allah, menyanjungnya, bersyukur atas segala nikmatnya. Lalu dia katakan, ya ma'syara Quraisy, madza tadhunnuna anni fa'ilun bikum. Wahai orang Quraisy,
Menurut kalian apa yang akan aku lakukan kepada kalian? Saat itu kesadaran penuh kembali timbul. Ternyata kita keliru selama ini memusuhi Muhammad sang Nabi. Ternyata kita telah mengubur kebaikan yang sudah jelas-jelas terlihat. Dari kecilnya bergelar Al-Amin, yang tak pernah ada cacat dalam sejarah kehidupannya. Kita yang memprovokasi, kita yang mempersekusi, kita yang telah memfitnah, kita yang telah menyebabkan dia harus hijrah, kita yang telah berbuat segala keburukan. Hari itu hadir di depan orang-orang Quraisy. Mereka sudah dikatakan putus asa, tetapi masih ada kalimat yang indah yang mudah-mudahan bisa menyelamatkan. Dan ternyata memang itu pantas bagi Nabi SAW. Mereka katakan, akhun karim, akhun karim, ibnu akhin karim, saudara yang mulia. Sekarang mereka mengakui saudara yang mulia, anak saudara kami yang mulia. Nabi SAW memang yang mulia, anak orang yang mulia, dan melahirkan anak-anak yang mulia, menciptakan sahabat-sahabat yang mulia, yang maaf itu, yang rahmatnya lebih cepat daripada marahnya, yang maafnya lebih cepat daripada mengalas dendamnya. Maka Nabi SAW dengan kalimat yang masyhur mengatakan, intaliqu izhabu fa antumut talaqah, izhabu fa antumut talaqah, pergilah kalian, sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang dibebaskan. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad, Allahumma salli ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Demikian yang dapat kita sampaikan pada waktu yang sudah dibatasi. Semoga Allah SWT menjadikan kita orang yang terbanyak berdoa kepada Allah sebagai pembuka pintu-pintu kebaikan, dan semoga tidak satupun kita kecuali senantiasa dalam segala keadaan memanjatkan doa kepada Allah. Bahkan diriwayatkan daripada Imam Ahmad dan dikatakan dari Fudail ibn Iyad, ketika mereka mengatakan, andainya saya tahu ada satu doa saya yang mustajab, andainya saya tahu ada satu doa saya yang mustajab, la ja'altuha li waliyil amri, saya akan jadikan doa untuk itu pemerintah. Sebab apa? Kesolehan saya untuk saya pribadi, tapi kesolehan orang yang Allah amanahkan untuk memerintah, Allah amanahkan untuk mengatur urusan masyarakat luas, maka kebaikannya untuk seluruh masyarakat. Semoga Allah SWT menjadikan kita orang yang tak pernah berputus asa untuk senantiasa memanjatkan doa dalam keadaan sepahit apapun, sesulit apapun, dan sesempit apapun, karena dia adalah pintu yang membuka segala kebaikan. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, jazakumullah khairan Ustaz. Barakallahu fikum untuk sesi ketiga, pemaparan ketiga dari materi kita menjadi pembuka pintu kebaikan, yang merupakan juga bagian ketiga untuk episode Diktat ke-18 untuk kesempatan hari ini. Dan alhamdulillah luar biasa sekali ibrah atau pelajaran yang bisa kita ambil dari sekelumit sirah yang disampaikan oleh guru kita Ustaz Dasman mengenai kepribadian Nabi SAW, bagaimana beliau menutup segala pintu keburukan terhadap apa yang sudah diberikan kepadanya dan menjadi pembuka pintu kebaikan. Kita mohonkan juga kita bisa menjadi pembuka pintu kebaikan untuk segala dan semua hal. Taib, generasi Rabbani dan pemirsa KMTV, kita lanjut ke sesi kedua sebelum kita selesai di program untuk kesempatan hari ini di 081273335531. Kita bacakan untuk pertanyaan pertama, Ustaz. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, dari pemaparan tadi ada beberapa hal yang saya tangkap mengenai tema ataupun materi kita, mungkin agak sedikit melenceng. Sebagaimana pintu kebaikan itu akan membuka pintu-pintu kebaikan lainnya, dan juga pintu keburukan akan membuka pintu-pintu keburukan yang lainnya. Yang ingin saya tanyakan, Ustadz, sebagai seorang pendakwah, apakah ketika kita menyampaikan hal yang berbeda dengan banyaknya atau kesepakatan para ulama terdahulu, ini adalah menjadi pembuka pintu keburukan?
Dan apakah pintu-pintu keburukan yang telah kita buka tanpa kita sadari itu akan menjadi ladang dosa untuk kita, dan jika kita sudah terlanjur untuk melakukannya, bagaimana cara untuk mengembalikannya Ustaz agar tidak terlibat dengan dosa jariyah? Nah Ustaz, jazakallahu khairan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Sayang tidak disebutkan contoh ya seperti apa. Karena ketika kita menyampaikan sesuatu yang berbeda dari apa yang memang sudah disampaikan atau sesuatu yang menjadi pendapat kebanyakan para ulama, maka kita perlu dukungan kuat, dalil kuat untuk menyatakan hal yang berbeda itu. Atas dasar apa gitu? Ketika para ulama, katakanlah mungkin para ulama mazhab sudah menyampaikan sesuatu yang memang berdasarkan kepada dalil-dalil yang ada dan mayoritas mengatakan seperti itu, lalu ada keinginan seorang dai mubalik untuk menyampaikan hal yang berbeda. Nah, maka yang perlu itu adalah sejauh mana kekuatan dan dasar dia untuk menyampaikan hal yang berbeda itu. Karena ada dua kemungkinan memang. Seandainya dia memang memberikan sesuatu yang berbeda dari apa yang diyakini oleh kebanyakan orang, ya, dan ternyata dia punya dalil-dalil yang memang lebih kuat juga berdasarkan pada Quran dan Sunnah, ya silakan saja. Tapi kalau seandainya tidak, maka lagi-lagi ini sebuah perbedaan ya, walaupun perbedaan itu ditolerir dalam beragama, tetapi ada saatnya kita kita meninggalkan apa yang menjadi pendapat kita atau apa yang menjadi pendapat yang kita yakini itu harus kita tinggalkan kalau seandainya memang ternyata berada pada pihak yang tidak benar. Dulu betapa yakinnya Umar bin Al-Khattab itu dengan tidak wafatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi wafatnya Rasul itu aja itu berbeda itu. Semua mengatakan Rasul wafat, Umar coba. Rasul tidak wafat katanya. Dikeluarkannya pedangnya. Siapa yang bilang Rasul wafat, saya penggal lehernya. Yakin tidak dia dengan pendapatnya itu? Sangat yakin kan? Yakin sekali, bahkan berani mau memenggal leher kalau kalau seandainya tetap meyakini Rasul wafat. Disampaikanlah sebuah ayat oleh Abu Bakar As-Siddiq, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa immata qutila inqalabtum ala aqabikum. Umar pingsan lalu sadar dan dia mengatakan seolah-olah saya tidak pernah membaca ayat ini. Ini pelajaran luar biasa bagi kita hari ini. Ada satu ada satu pendapat yang benar-benar kita yakini itu benar. Tapi ternyata mungkin karena kita belum tahu yang sebelahnya. Yang ternyata ketika Abu Bakar mendatangkan sebuah ayat, masihkah Umar bertahan dengan pandangannya? Tidak. Umar meninggalkan pendapat, oh iya Rasul sudah wafat. Nah, semangat meninggalkan yang salah seperti ini karena di hadapan dalil itu yang paling penting. Nah, oleh karena itu sekali lagi kita harus melihat sejauh mana apa yang kita yakini dan ternyata berbeda dengan kebanyakan tadi itu berada pada pihak yang benar gitu. Dan memang ini bisa nanti pada banyak persoalan gitu kan, bisa terjadi pada banyak persoalan. Dan memang juga bahwa kebenaran itu tidak ditentukan juga oleh banyak. Jadi bukan kasrah itu yang menunjukkan banyak, dia asal dia banyak lalu dia yang benar gitu kan, yang sedikit lalu dia salah gitu. Karena al-ibrahnya bukan bil kasrahnya, tetapi anta ala haq wa in kunta wahdak. Kamu bisa berada pada pihak yang benar meskipun kamu
kamu sendiri, asalkan memang itu yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Dalam persoalan akidah umpamanya, berapa banyak orang yang menganggap mayoritas meyakini begini, tetapi perlu diukur gitu, perlu diukur kebenarannya seperti apa dan kekuatan dalil yang dipunya seperti apa, karena tidak mustahil juga meskipun jumlah sedikit, kalau memang ingin dianggap sedikit, bisa saja itu yang benar. Nah, oleh karena itu yang jadi patokan standar kebenaran bukanlah hanya banyak saja, tetapi kesesuaiannya dengan Al-Quran dan Sunnah. Seandainya ada orang berbeda dari pandangan yang kebanyakan, yang jumhur, tapi ternyata memang itu yang mendekati pada kebenaran, tidak apa-apa, dia boleh untuk menyampaikan. Tapi kalau sudah ternyata memang dia yang banyak itu yang kuat, ngapain juga dipertahankan juga yang ini, mungkin entah karena tradisi atau karena memang nanti tidak enak apa omongan orang sama kita, itu kan sudah tidak bisa lagi menjadi alasan di hadapan kebenaran Al-Quran dan Sunnah. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa ditambahkan oleh masyayikh yang lain. Terima kasih. Baik, jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya. Ustaz ada tambahan Ustaz? Nambah. Nah Ustaz. Seperti yang dikatakan oleh beliau tadi, ya ini sifatnya normatif, karena juga pertanyaan tidak tentang kasus tertentu. Pertama, Nabi SAW memulai dakwahnya dulu menyampaikan apa yang berbeda dengan kebanyakan orang, bahkan semua orang pada masa itu. Maka masalah menyampaikan yang berbeda dengan yang diyakini atau diamalkan oleh sebagian besar, bila memang berdasarkan ilmu, maka ya mesti disampaikan, karena ta'khirul bayan an waqtil hajati la yajuz, yaitu melambatkan keterangan dari waktu dibutuhkan, tidak boleh. Apalagi ada ancaman ayyuma rajulin atahu Allahu ilman fakatamahu aljamahu Allah yaumil qiyamati bilijamin min nar. Dia surat Imam At-Tirmizi dengan sanad sahih dari Abu Hurairah. Siapa yang Allah berikan kepadanya ilmu lalu dia sembunyikan, maka Allah akan kekang dengan api neraka di akhirat. Oleh sebab itu masalah menyampaikan ilmu itu sesuatu yang diwajibkan bagi seorang alim. Cuman seorang alim kan juga kalau menyampaikan melihat situasi dan kondisi, apakah ini masuk sesuatu yang tidak boleh ditakhirkan, tidak boleh dilambatkan. Misalnya orang mungkin kebanyakan di tempat kita tinggal melakukan suatu ritual syirik misalnya, maka apakah ini boleh dilambatkan? Tidak. Sebab dikhawatirkan mungkin dari kegiatan itu mereka melakukan sesuatu yang syirik yang membatalkan seluruh amalnya, dan kita tanggung jawab besar di sini. Kemudian ketika menyampaikan itu ada lagi hal lain, apakah mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya? Orang tuh jelas tak akan terima, kita lewat pula dihabisi sama orang. Ini kan ada juga sesuatu yang harus dipertimbangkan. Darful mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Artinya kalau sempat, artinya tidak akan, mereka tak mungkin menerima misalnya, dan kita kemungkinan tidak selamat, maka saat itu dipertimbangkan manfaat mudarat, karena selalu dalam dakwah itu juga diperhatikan hal-hal tersebut. Adapun hal-hal yang sifatnya minal kamaliyat, sesuatu yang sifatnya sunat dan sebagainya, apakah boleh disampaikan atau tidak? Wallahu ta'ala alam. Kalau menyampaikan itu mesti, karena ilmu hukum asalnya wajib disampaikan. Adapun kita belum mengamalkan, itu bab lain. Misalnya seperti yang disebutkan oleh Imam Ibnu Abi Ya'la atau Imam Ibnu Muflih Al-Hambali menyebutkan dari Imam Ahmad bahwa beliau ketika di Baghdad tidak melaksanakan sholat sunat sebelum maghrib.
tidak melaksanakan sholat sunat sebelum maghrib dengan alasan li'anna an-nas la ya'rifun, karena masyarakat belum mengenalnya. Nah, Imam Ahmad tidak mungkin melaksanakan sendiri. Pasalnya apa? Mungkin akan dilihat ganjil oleh orang. Tapi apakah ketika dia masuk masjid tak sholat tahiyatul masjid? Ya sholat tahiyatul masjid. Tapi dia tidak mengisytiharkan sholat sunat sebelum maghrib. Tapi kan niat juga tidak disampaikan kan? Jadi sengaja dia katakan karena orang Baghdad belum mengenal sunnah ini. Tapi apakah beliau tidak menyampaikan? Tidak. Beliau menyampaikan. Buktinya hadisnya ada dalam musnad. Musnad ini kan dibacakan kepada halayak ramai. Di antara yang hadir, majelis beliau kan hadir 35.000 orang sekali hadir. Bayangkan, yang membawa catatan hanya sepertiganya, 2/3 melihat adab Imam Ahmad. Berarti disampaikan tak? Disampaikan. Disampaikan hadis, disampaikan. Tidak disembunyikan. Cuman di saat di masjid itu, orang azan langsung qomat, gimana kita nak sholat? Jelas ya? Sekarang kita sholat di sholat maghrib di masjid yang azannya langsung qomat. Tidak mungkin kita bilang, tunggu dulu saya nak sholat. Tidak mungkin. Ini maknanya mengamalkan, boleh diundur dulu, masalahnya sunat. Tapi apakah tidak disampaikan? Tidak. Sebab apa? Sebab kalau tidak disampaikan, kita dikhawatirkan menyembunyikan ilmu. Nah, kapan disampaikan? Di saat dibutuhkan atau di saat dimudahkan. Tentu saja dengan bahasa yang dipilih. Saya pernah menyampaikan ini dalam bahasa proposal, Ustaz. Mohon maaf ya, karena waktu itu saya datang dari Pekanbaru. Awak pas sampai orang azan maghrib. Pas azan tentu kita nak dapat fadilat menjauh azan. Lepas azan baru kita nak bersuci dulu, 2 jam dari Pekanbaru kan harus masuk toilet dulu. Pas masuk toilet orang qomat. Akhirnya tinggal rakaat terakhir. Sudahlah qomatnya cepat, ayatnya pun singkat. Akhirnya tinggal 1 rakaat dapat. Akhirnya saya rubah judul. Mohon maaf Bapak dan Ibu, pada malam hari ini sebenarnya judulnya siapkan tentang masalah ini. Cuman karena saya hari ini terus terang saya dizalimi sebenarnya. Dalam bahasa bahasa gurauan saya dizalimi. Tadi saya datang pas azan. Saya kira saya tidak terlambat. Tapi karena perjalanan jauh, ya jalan tidak bagus, akhirnya perut ini diguncang-guncang, harus ke toilet dulu. Ternyata tuan-tuan langsung qomat. Oleh sebab itu mohon izin. Nah, gitu ya, mohon izin saya nak nyampaikan proposal. Kalau proposalnya diterima, saya akan bersyukur, berterima kasih. Tapi kalau tidak, maklum yang namanya proposal tidak langsung diterima, tapi akan saya ajukan lagi. Barangkali ada syarat-syarat yang belum terpenuhi saat ini. Alhamdulillah saya bahas tentang fadilat. Pertama hadisnya, ada 5 hadis lebih kurang tentang masalah ini. Di antaranya ada Sahih Bukhari, ada Sunan Abi Dawud dan sebagainya. Dan Musnad Imam Ahmad. Sampaikan dengan fadilat-fadilatnya. Ya. Lalu selesai ceramah, alhamdulillah. Bulan depan masih diundang, berarti tidak ada masalah kan? Saya tengok belum berubah. Tapi hari kali ini saya tidak terlambat. Alhamdulillah tidak terlambat. Jadi proposal tak masukkan lagi. Saya tunggu bulan ketiga, ketika diundang lagi, ternyata juga belum. Akhirnya saya minta izin lagi, proposal kedua saya ajukan. Saya tambah syaratnya. Mungkin kan merubah kebiasaan lama itu kaum muslimin. Padahal menunggu itu satu, sholat kita ada tinggal tadi kan. Yang kedua, berdoa antara azan dan qomat kita tinggalkan. Bahkan berdoa di pertukaran itu sip malaikat itu kan, malaikat pencatat siang dan malam, itu waktu yang bagus untuk berdoa sebenarnya. Kemudian duduk orang menunggu sholat, dihitung sholat, iya tak? Kemudian didoakan oleh malaikat, dan doa mustajab antara azan dan qomat banyak sekali hilang. Ya, gara-gara meninggalkan itu. Yang kemudian lebih parahnya saudara kita yang baru pulang kerja, yang baru habis olahraga dan sebagainya, karena azan langsung qomat, otomatis mereka sudah bilang, tidak sempat lagi ke masjid, tidak sempat. Akhirnya duduk buka televisi dulu.
Akhirnya sholatnya terlambat. Coba kalau seandainya kita tunggu, misalnya yang tanggung-tanggung taat itu, ke masjid lah dulu kan. Tapi kalau sudah tidak tertunggu, percuma aja, nanti aja selepas maghrib selesai mereka baru kita masuk kamar mandi nanti dan seterusnya. Oleh itu, makanya saya tunjukkan, alhamdulillah di bulan keempat berubah. Dan sampai hari ini dilaksanakan. Tak menimbulkan apa-apa. Alhamdulillah. Nah, kalau ada yang mengklaim menimbulkan perpecahan umat, sebenarnya mungkin cara menyampaikannya belum pas, atau memang tingkat penolakan masyarakatnya memang super tinggi. Dan yang ketiga mungkin ada dicongkel-congkel, diprovokasi oleh sebagian yang mungkin masih kurang bertakwa kepada Allah SWT. Tapi kalau seandainya masalahnya tenang-tenang saja dengan ilmu, dengan hikmah, dan juga dengan bahasa seperti tadi memohon, kita kan proposal sifatnya. Kan tidak ada masalah, kita katakan saya mengajukan proposal. Mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, jazakallah khairan Ustaz untuk penyempurnaan jawabannya. Mudah-mudahan untuk antum yang bertanya bisa dipahami. Kita ke satu pertanyaan lagi Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Dari Abu Syamil di seputaran Kubang Raya. Ustaz, masih senada dengan pertanyaan Akhi Anna tadi. Bagaimana dengan seorang pendakwah yang menyampaikan memang hal yang berbeda, dan itu sangat berbeda sekali dengan keumuman ulama ataupun keumuman masyarakat Islam, bahkan sedunia Ustaz, yang mengatakan bahwa Nabi Adam bukan Nabi pertama, tapi yang pertama itu adalah Nur Muhammad. Ini mohon klarifikasi Ustaz, dan apa nasihat Ustaz? Baik, fadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Pada kesempatan ini, pertama mari kita senantiasa merasa bahwa dalam pengawasan Allah tabaraka wa taala, dan nasihat ini tentu untuk diri kami dan seluruh siapapun para pendakwah, para duat yang mengajak kepada Allah tabaraka wa taala agar meluruskan niat, dan yang ingin disampaikan itu adalah kalimat yang membawa kepada kebenaran dan mengajak kepada kebaikan, bukan mengajak kepada sesuatu yang jauh dari kebenaran. Ini yang pertama sekali. Karena siapapun yang menyampaikan, maka tidak akan ada dari kalimat yang keluar kecuali akan tercatat di sisi Allah tabaraka wa taala. Dan siapapun yang berucap pasti itu terekam rapi dalam catatan Allah, dan itu akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dai, ustadz, para pendakwah, ajaklah umat ini kepada kebaikan, ajak umat ini kepada kebenaran, ajarkan mereka ilmu yang benar, ajarkan mereka ilmu yang diambil dari sumber, yaitu Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita berpegang teguh kepada kedua ilmu dan sumber ilmu yang jernih ini, maka insya Allah kita akan selamat dunia dan akhirat. Dan jangan kita menyampaikan sesuatu yang sesuai dengan selera dan keinginan kita, karena semua itu akan punya konsekuensi, punya tanggung jawab, konsekuensi di hadapan Allah tabaraka wa taala. Orang-orang yang termasuk yang awal-awal nanti dicampakkan Allah ke dalam nerakanya bukanlah orang-orang yang seperti melakukan perbuatan dosa besar, bukan. Tapi sadarlah bahwa di antara orang-orang yang akan pertama kali dicampakkan Allah di dalam nerakanya, di antaranya mereka adalah ahli ilmu, yang dengan ilmunya itu dia dikatakan bukan untuk mengajak, bukan untuk Allah tabaraka wa taala, tapi kemudian ada maslahat dan niat serta tujuan yang lain, sehingga dia dikatakan alim,
dikatakan begini dan begitu, maka sadarilah setiap insan, para asatiz, para duat yang mengajak kepada Allah, bahwa tidak ada satu kalimat pun yang keluar dari lisan kita kecuali tercatat di sisi Allah dengan rapi. Bahkan tanpa sadar, dalam sebuah hadis diucapkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, setiap orang yang berkata tanpa ia sadari bahwa kalimat itu ternyata akan membawa dia, menjerumuskan dia ke dalam neraka Allah tabaraka wa taala. Nah, jangan sampai kalimat-kalimat tadi menjadi sebab kita dimasukkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam nerakanya. Ajaklah umat ini sekali lagi kepada kebenaran, bukan kepada pembodohan, bukan kepada penyimpangan, tapi ajaklah kepada ilmu yang membuahkan amal. Ilmu yang membuahkan amal. Memang kalau ibarat bahasa pepatah kita, kalau salah mengambil sumber dan mengambil referensi, maka memang akan salah di dalam buah. Kalau salah bibit yang kita tanam, maka tidak akan membuahkan hasil yang baik. Bibitnya tidak baik, tumbuh di tempat yang tidak subur pula. Sang petani tidak merawatnya pula, tidak diberikan pupuk, maka kemudian apa yang diharapkan? Jadi kaum muslimin rahimakumullah, cerdaslah kita di dalam memilih, dan cerdaslah kita di dalam melihat mana ajakan untuk membawa kepada keselamatan dunia dan akhirat, dan mana yang hanya sekedar penguat daripada wacana dan keilmuan saja. Sesungguhnya buah daripada ilmu itu adalah al-amal. Yang dituntut bagi kita adalah ilmu itu menghasilkan amal kita. Ikhwani kaum muslimin rahimakumullah. Jadi kalau ada sesuatu yang disampaikan, maka segera, kalau ragu di dalam hati kita, maka segeralah kita untuk bertanya kepada yang mumpuni, dan kemudian kepada orang-orang yang thiqah kita dari sisi keilmuannya. Kalau seandainya hal-hal yang aneh kemudian disampaikan, maka perlu kita teliti, dan kemudian kita memohon kepada Allah penjagaan dan perlindungan diri kita dan anak keturunan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Terakhir dalam bab ilmu, ada dua sisi yang mesti kita ketahui. Sisi pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Tapi di sisi lain, Nabi juga mengajari kita agar kita terjaga dan terhindar dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ini juga hal yang pasti perlu kita perhatikan. Jadi kita minta kepada Allah itu ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat yang pada akhirnya ilmu itu bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Dan juga kita berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Nah, ilmu yang tidak bermanfaat, yang tidak membuahkan hasil, bahkan membuat hati kita kering, membuat hati kita resah, tentu ini perlu kita berlindung kepada Allah tabaraka wa taala. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ilmu yang tidak bermanfaat itu tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya, dan tidak akan menghadirkan kesejukan iman di hati kita, dan tidak akan membuahkan amal dalam keseharian kita. Wallahu taala alam. Semoga Allah jaga kita dan keluarga kita dari segala keburukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallah khair Ustaz untuk jawabannya. Kita sempurnakan mungkin Ustaz mengenai Nur Muhammad tadi Ustaz. Fadal Ustaz. Jazakallah khairan fadilah Syekh. Memang di antara tanda-tanda ilmu yang tidak bermanfaat itu, yang sahih ditinggalkan dengan berbagai alasan. Misalnya dalam bab akidah, hadis-hadis ahad walaupun sahih tidak dipakai. Kalau hadis pun mutawatir walaupun sahih
Alasannya lain lagi, qat'i'us subut tapi tidak qat'i'ud dalalah. Jadi intinya adalah bermain-main dengan dalil-dalil syar'i. Tapi anehnya ahlul ahwa, hadis sahih tidak dipakai, ayat pun kadang ditakwilkan. Tapi pas hadis palsu itu masya Allah diangkat tinggi-tinggi. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Jadi hadis tentang nur, bukan Adam yang pertama mencipta, tapi adalah nur. Lafaznya banyak, diantaranya awwalu ma khalaqallahu ya Jabir nuru nabiyyika. Yang Allah pertama ciptakan hai Jabir bin Abdullah adalah cahaya nabimu, nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam lafaz lain, inna awwala ma khalaqallah inna allaha khalaqa nura Muhammad atau nuri qabla an yakhluqa Adam bi 14,000 amin. Falamma khalaqa Adam ja'ala dhalika an-nur fi zulbi. Thumma sara an-nur yatanaqal min bini saubin ila akhar ila an ulida an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Yaitu yang pertama diciptakan Allah sebelum menciptakan Adam adalah nur. Kemudian ketika nur ini, Adam diciptakan, nur ini Allah jadikan di dalam sulbi Adam. Kemudian dari sulbi Adam pindah ke anak Adam. Anak Adam pindah ke anak cucu Adam. Dan seterusnya sampai ke ayah Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian baru dilahirkan oleh ibunda Nabi SAW, Aminah. Dan inilah nur yang disampaikan. Ini semuanya dari segala lafaznya adalah hadis palsu. Seperti yang diakui oleh Imam Al-Ijluni dan sebelumnya Imam Az-Zila'i, kemudian Imam Asyuti sendiri dalam Al-Hawil Fatawi menyebutkan laisa lahu isnadun yu'tamadu alaihi. Imam Asyuti kan biasa lembut-lembut orangnya, ya. Jadi tidak ada isnad yang mu'tamad. Seolah-olah ada isnadnya yang hampir mu'tamad, tidak. Dia bukan sampai kepada yang tak ada sanad sama sekali. Kalaupun ada sanad, sanadnya murakkab. Dan walaupun murakkab disusun tapi akazabin, orang-orang dusta. Oleh itu ikhwani akhwati fillah, inilah min ajaibi ahli ahwa. Ahli ahwa itu suka mencari yang aneh-aneh tapi meninggalkan yang masyhur-masyhur, yang sahih-sahih dengan berbagai alasan dan berbagai alasan. Ini jelas-jelas palsu. Masya Allah, ini yang paling masyhur. Yang kedua, ada pula yang berdalil nanti dengan bukan ada yang akan mengatakan nanti bukan Adam manusia pertama, yaitu ini banyak lahir dari kalangan orientalis, orang liberal. Ya, siapa yang dengar kajian ini karena bil munasabah ada Adam lain sebelum Nabi Adam alaihissalam. Ya, alasannya wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Nah, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni alamu ma la ta'lamun. Shadaqallahul azim. Allah SWT berfirman ketika Allah berkata kepada para malaikat, saya akan menciptakan khalifah di permukaan bumi, di kalangan manusia. Malaikat menjawab, apakah engkau menciptakan khalifah dari orang yang berbuat binasa dan menumpahkan darah? Lalu kata mereka tuh berarti sudah ada contoh sebelumnya. Kalau enggak, di mana malaikat tahu katanya? Subhanallah. Tuan-tuan aja belum ada penelitian sudah tahu kadang-kadang. Apalagi malaikat yang ilmunya diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena disinilah kekurangan tulang jeli bahasa malaikat itu jelas man yufsidu bukan man afsada, man yasfiku bukan man safaka. Tuan-tuan kan katanya pandai nahwu sharaf. Nahwu sharaf itu yang namanya fi'il mudhari itu lil hali wal mustaqbal, untuk sekarang dan yang akan datang, bukan yang telah lalu. Maka ayat ini tak mungkin dikatakan sebagai dalil bahwa mereka Allah SWT telah menciptakan manusia sebelum Adam alaihissalam, karena bahasanya man yufsid, yang akan berbuat binasa. Dari mana mereka tahu bahwa akan berbuat binasa? Antum buatlah penelitian, tapi tolong ketemu dengan sumber yang asli, bukan rekayasa, bukan rasa-rasa, bukan kira-kira. Dan bukan cocok logi. Karena ini marsanya malaikat. Cobalah bertemu dengan malaikat, wawancara, buat angket nanti
dengan malaikat, katakan ini malaikat ini mengatakan kami tahu dari Allah, ini malaikat ini mengatakan enggak, kami dah turun ke bumi sebelumnya, sudah ada Adam. Kalau itu nanti kita akui, kalau tidak itu hanya gurauan aja, atau ngigau bahasanya Ustaz. Igaunya orang-orang yang tidak berilmu. Oleh itu maka apa yang disampaikan tadi oleh ini jelas mukhalif li ijma'i ulama'il muslimin. Ya, ini lahir dari orang-orang yang bukan mumpuni dalam ilmu, walaupun oleh pengikutnya diangkat setinggi-tingginya sebagai masyayikh yang muttaba'in. Dan hadisnya dihukum palsu oleh para ulama. Hadis wallahu taala alam. Jazakallah khairan Ustaz untuk penyempurnaan jawabannya. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran untuk antum semuanya. Ustaz, ada tambahan Ustaz? Naam, fadhal Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, saya kira sudah cukup luas disampaikan oleh dua guru kita. Saya hanya ingin menambahkan sedikit saja. Pertama, ingin mengajak kita semua, khususnya para da'i, para mubalik, agar mencoba untuk memahami apa yang dia temukan dalam sebuah riwayat. Apa sebenarnya mafhumnya gitu, apa maknanya. Ketika ada sebuah hadis yang dinyatakan, kalau dinyatakan maudhu falsula aslalahu itu oke, tinggalkan saja. Tapi ketika dinyatakan sebagai sebuah hadis yang memang ada yang mensahihkan atau menyatakan sahih, maka kita perlu untuk melihat, membaca apa yang dipahami oleh para ulama dari hadis itu. Maka dari yang ditanyakan tadi itu seputar Nabi Muhammad sudah menjadi nabi sebelum Nabi Adam, itu ada banyak riwayat, tetapi kebanyakan para ulama menghukumkannya dengan la aslalahu, tidak ada asal gitu Ustaz ya. Cuma ada memang satu riwayat yang dihukumkan sebagai riwayat yang sahih, dapat dipertanggungjawabkan, yang mana Nabi ditanya, ya Rasulullah, mata kutibat lakan nubuwah, gitu Ustaz ya. Mata kutibat lakan nubuwah. Lalu dijawab oleh Nabi, dia itu kutibat lian nubuwah wa Adam baina jasadin wa ruhin, apa gitu ya. Adam itu masih saja dalam antara jasad dan ruhnya, artinya belum ditiupkan ruhnya. Nah, ketika ada riwayat seperti ini yang diakui atau dianggap dihukumkan sebagai hadis yang sahih, perlu kita lihat bagaimana pemahamannya oleh para ulama. Maka kebanyakan para ulama mengatakan kutibat di situ bimakna sabatat atau wajabat. Jadi kenabian Nabi itu dalam ilmunya Allah yang azali itu sudah ada jauh sebelumnya, bahkan Adam pun belum diciptakan. Itu menandakan bahwa ilmu Allah itu sudah tahu dia apa yang akan terjadi. Maka itu maksudnya. Sama seperti ketika ada bayi yang mau dilahirkan, ditiupkanlah ruhnya, lalu dicatat oleh malaikat, diberikan ketentuan-ketentuan bagi dia. Rezekinya berapa, umurnya sampai kapan. Padahal dia belum dilahirkan. Baru dalam rahim ibu. Maka kutibat lakan nubuwah itu bukan berarti dia sudah diangkat menjadi nabi, padahal Adam belum lahir. Makna inilah yang perlu kita ambil dari pemahaman yang benar. Bagaimana para ulama memahaminya secara benar, itu yang kita pakai. Dan jangan pula kita mengartikannya sesuai dengan yang kita inginkan atau sesuai dengan apa yang selama ini sudah menjadi pengetahuan kita. Maka itu akan menjadi sebuah kesalahan. Maka para ulama Ahlus Sunnah itu memaknainya sabatat wa wajabat. Tidak ada satupun mereka yang memaknai bahwa dia itu sudah diangkat menjadi nabi padahal Adam saja belum ditiupkan ruhnya. Dan itu tidak mungkin gitu. Sangat tidak mungkin sekali. Karena iya, karena pengangkatan nabi di umur 40 dia diangkat sebagai menjadi rasul. Apa artinya? Kalau dia sebelumnya sudah diangkat menjadi nabi. Maka memahami hadis seperti ini, inilah yang perlu kita kembalikan kepada pemahaman para ulama salaf. Jangan ambil sembarang pemahaman gitu. Jangan ambil sesuatu yang tidak punya landasan. Sama dengan hadis man ra'ani fil manam faqad ra'ani, ada lagi fasayarani fil yaqazah.
Tetapi kan ada syakkum minar rawi Ustaz ya. Au faka'annama yarani yaqadha. Nah, ketika ada syakkum minar rawi itu saja perlu kita cari hadis penguat. Maka hadis-hadis yang lain justru semua mengarahkan faqat ra'ani itu bukan dan tanpa ada kata yaqadha. Sekarang dipahami oleh para ulama, seandainya pun ada kata yaqadha itu dipahami lagi baik-baik. Bagaimana maksudnya itu dipahami oleh para ulama seperti apa? Sinilah kita perlunya ulama di dalam memahami sebuah riwayat. Maka ada yang mengatakan memaknainya bahwa barang siapa yang pernah melihat Nabi, maka nanti di akhirat dia akan melihat dan ketemu langsung dengan Rasul itu yaqadha. Dan kata Syekh Al-Utsaimin di antara maknanya juga, dan itu yang beliau kuatkan ketika dikatakan yarani yaqadha itu orang yang hidup pada masa Nabi itu hidup. Jadi ada orang bermimpi ketemu Nabi, nanti satu saat sebelum Rasul wafat dia pasti akan ketemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang memaknainya seperti itu. Tapi kalau diambil yang syakku menerawinya tadi faka'annama yarani fil yaqadha, ya tidak ada lagi gunanya penafsiran yang tadi. Nah, satu-satunya yang menafsirkan bahwa bisa ketemu Nabi secara langsung saat terbangun hanya orang sufi. Hanya orang sufi. Dan kata Imam Al-Qurtubi, wadzalika munkar. Itu pemahaman yang mungkar. Itu kata Imam Al-Qurtubi. Jadi Ahlussunnah, salaful ummah itu tidak ada satupun yang meyakini bahwa mungkin ketemu dengan Rasul itu pada saat terbangun. Nah, jadi sekali lagi perlu memang bagaimana kita mengembalikan pemahaman sebuah hadis kepada paham yang betul, apa dulu yang dipahami oleh ulama-ulama yang memiliki manhaj yang benar. Tinggalkan manhaj yang salah. Saya kira itu. Terima kasih. Baik, jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan Abu Syamil di seputaran Kubang Raya bisa memahami jawaban ini, dan untuk semua kaum muslimin juga menjadi tambahan ilmu dan pencerahan untuk antum semuanya. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan untuk hari ini di Diktat Dialog Keilmuan Islam bersama Ustadz ini kita harapkan menjadi pembuka pintu kebaikan untuk antum semua dan kita semua di sini. Kita cukupkan untuk hari ini Ustadz. Jazakallahu khairan untuk perhatian antum semua dan waktu kita untuk kesempatan hari ini. Afwan untuk semua salah kata dan khilaf bicara. Insya Allah kita ketemu pekan depan dengan tema selanjutnya atau tema yang berbeda. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketahuilah bahwa ketika kita mengikuti sebuah majelis ilmu, itu sesungguhnya Allah sedang memberikan kepada kita sekian banyak fadilah dan keutamaannya. Karena sungguh sangat mulia orang-orang yang berada di majelis ilmu. Orang-orang yang berada di majelis ilmu adalah orang-orang yang akan dimudahkan baginya jalan menuju surga Allah. Dalam hadis dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan di mana tujuannya adalah untuk mendapatkan ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Surga itu perlu iman, dan mendapatkan surga itu perlu ilmu. Maka di majelis ilmulah kita bisa menumbuhkan iman kita, dan di majelis ilmulah kita bisa mendapatkan ilmu pengetahuan. Maka sering-seringlah menghadiri majelis yang bisa menambah iman kita dan juga bisa menambah ilmu, agar surga Allah itu benar-benar semakin dekat dengan kita bersama.